Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Selasa 4 Mei 2021. Anak-anak, kali ini adalah materi matematika yang terakhir, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Jadi pada awalnya kita mempelajari penyajian data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, kemudian diagram batang, dan terakhir adalah diagram garis, ya. Namun setelah ini kita masih akan memperdalam, ya. Kalau pada pertemuan seperti ini mungkin ada yang belum jelas, maka Ibu akan memperdalam sambil kita menantikan penilaian akhir semester, ya. Jadi jangan khawatir, pasti kalian akan semakin paham. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami Engkau beri rahmat kesehatan sehingga kami dapat berjumpa secara virtual dengan Ibu Guru kami dalam pembelajaran matematika. Tuhan, berkati kami dalam mengikuti pembelajaran ini agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Singkirkan segala yang mengganggu fokus kami dalam mengikuti pembelajaran ini. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita langkah pertamanya selalu akan melihat kompetensi dasar, pengetahuan, dan juga kompetensi dasar keterampilannya, yaitu kompetensi 3.7 untuk pengetahuannya dan 4.7 untuk keterampilannya. Lalu indikatornya yaitu menjelaskan pengertian diagram garis, kemudian menjelaskan kegunaan diagram garis, menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis, dan membuat diagram garis. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan pengertian diagram garis dengan benar. Yang kedua menjelaskan kegunaan diagram garis dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis dengan benar. Yang keempat, membuat diagram garis dengan benar. Baik anak-anak, kita akan memahami dulu apa sih pengertiannya diagram garis. Jadi, diagram garis merupakan diagram yang bentuknya garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain, ya. Nanti pasti akan ada tabelnya dulu untuk menuju ke diagram garis, ya. Jadi bentuknya garis-garis yang menghubungkan titik-titik nanti antara titik yang satu dengan titik yang lain, ya, nanti akan lebih jelas lagi kalau sudah kita lihat contohnya. Nah, secara umum diagram garis ini digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Diagram garis menunjukkan kaitan, ya, adanya kaitan antara data. Misalnya, berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Nah, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis, ya. Yang pertama itu membuat garis horizontalnya dulu, garis mendatarnya dulu. Nah,
garis horizontal atau yang mendatar itu biasanya digunakan untuk data waktu ya. Contohnya umur siswa itu kan waktu. Kemudian ada garis vertikal yang tegak, itu contohnya untuk berat badannya. Kemudian setelah ada dua garis itu buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Hubungkan titik-titik dengan garis ya. Nah, ini ada tabel berat badan Beni ya, tabel frekuensi seperti ini ya. Nah, ini pada umur 7 tahun berat badannya 25. Nanti akan dipasangkan antara umur dengan berat badan ya. 7 dengan 25. Lalu 8 tahun berat badannya 28. Maka pasangannya begini. 9 tahun berat badannya 32, pasangannya begini. 10 tahun 33, 11 tahun 35. Ini kilo ya. Ini menunjukkan tahun. Ini memasangkannya seperti ini ya. Baik, kita akan lihat bagaimana kita membuat diagram garis ya. Nah, ini nanti kalian kan punya bukunya berpeta ya, lebih mudah ya. Atau dengan buku bergaris pun juga bisa. Nah, perhatikan. Ini yang namanya garis atau sumbu horizontal ya, yang mendatar horizontal. Lalu ini yang namanya vertikal ya, yang tegak vertikal, yang mendatar horizontal. Nah, kemudian Ibu akan membuat garis-garis di sini ya, garis-garis. Kemudian di bagian sumbu horizontal ini kita akan letakkan umur ya, ukurannya tahun ya, ada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun. Nah, kemudian yang sumbu vertikal ini untuk berat badannya dalam ukuran kilo ya. Ini yang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini Ibu buat dulu sampai 31 karena ini lebih menjelaskan bagaimana membuat dari awal untuk diagram garis ya. Nah, kemudian ini umur dan berat badan ini adalah keterangannya, keterangan sumbunya. Nah, kemudian tadi ditunjukkan bahwa berat badan Beni itu ketika umur 7 tahun itu 25. Maka kita buat titik di sini. Besar titiknya ya. Jadi ini nanti dibuat garis aja ya supaya lebih jelas ya, garis titik-titik atau putus-putus ya. Nah, di sini ini berat badan Beni, ini umur Beni, maka kan digaris ketemulah titik di sini ya. Nah, ini namanya titik pertemuan antara umur dan berat badan. Nah, paham ya? Jadi ini yang namanya garis horizontal atau yang mendatar, sumbu horizontal. Ini garis yang tegak atau vertikal atau disebut sumbu vertikal. Kemudian di bagian garis horizontal ini kita mencantumkan umurnya. Kemudian di bagian vertikal yang tegak ini kita mencantumkan berat badannya. Jadi di bagian yang garisnya ini ya, letaknya ya. Ini juga begitu nanti ya. Oke. Lalu umur dan berat badan ini adalah keterangan sumbunya. Kemudian ini pertemuan antara umur dan berat badannya di sini, titik pertemuannya. Nah, tadi kan ada tabel berat badan dan umur Beni ya. Nah, kita akan coba membuat diagram garisnya. Nah, ini tadi garis horizontal,
vertikal, kemudian kita buat garis-garisnya dulu, ya, sejumlah umur dan berat badannya. Oke. Nah, di sini umur. Nah, tadi 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian di sini berat badan tadi. Ya, lihat 25, 26. Ini naiknya 1 kilo 1 kilo ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ya, perhatikan ya. Ini berat badannya, kemudian ini umurnya. Nah, sekarang ini ada garis di sini. Nah, kita buat garisnya di umur ini supaya mempermudah. Nah, kemudian tadi umur 7 tahun itu berat badannya 25 kilo. Kemudian umur 8 tahun berat badannya 28 kilo. Umur 9 tahun berat badannya 32 kilo. Umur 10 tahun berat badannya 33 kilo. Umur 11 tahun berat badannya 35. Nah, di mana letak diagram garisnya? Maka kita akan hubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain. Dari 7 ke 8 kita hubungkan. Kemudian dari 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11. Nah, inilah yang namanya diagram garis. Paham ya, anak-anak? Nah, ini keterangannya. Dari diagram garis di samping terlihat adanya peningkatan berat badan Beni dari umur 7 tahun hingga 11 tahun karena grafiknya kan naik. Ya, grafiknya naik, diagram garisnya naik. Nih, peningkatan tertinggi ketika Beni berumur 8 tahun ke 9 tahun. Ini dari ini ya, yang ini ya. Dari 8 ke 9 ini dari 28 kilo ke 32 kilo. Berarti dia naiknya 4 kilo. Kalau dari 7 ke 8 dia hanya naik 3 kilo. Ya, dari 8 ke 9 4 kilo, dari umur 9 ke 10 1 kilo, dari 10 ke 11 2 kilo. Maka peningkatan tertinggi itu ketika Beni berumur 8 ke 9. Ya, ini peningkatannya. Ya, jadi dari diagram garis ini kita bisa membaca apa informasi dari diagram garis ini. Baik. Nah, coba Ibu memberi contoh soal ya. Nah, ini tinggi badan Meli dicatat secara berkala. Ya, Meli membuat catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Nah, ini tabel frekuensinya. Ya. Umur 7 tahun, ini tingginya 120. Umur 8 tahun itu 130. Umur 9 tahun 135. Umur 10 tahun 145. Dan umur 11 tahun 155. Nah, bagaimana bentuk diagram garisnya? Nah, ini ya. Tadi ya, umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, dan umur 11 tahun. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari diagram ini ya. Dari diagram garis di atas, pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Meli mengalami peningkatan tinggi badan 35 cm selama 5 tahun ini ya. Dari umur 7 sampai 11 tahun dari 120 ke 155 ya. Jadi dia peningkatan tinggi badannya 35 cm.
Kemudian peningkatan yang sama ada meningkat 10 cm itu ketika Meli umur 7 tahun ke 8 tahun. Nah, ini dari 120 ke 130. Kemudian 9 ke 10 ya. 9 ke 10 dari 135 ke 145. Kemudian dari umur 10 ke 11 dari 145 ke 155. Nah, ini ada peningkatan yang sama sebesar 10 cm. Sementara yang dari umur 8 ke 9 tahun itu hanya meningkat 5 cm. Nah, ini kita membaca diagram garis, kita memperoleh informasi ini ya. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang diagram garis ya, yang awalnya dari mulai membuatnya dengan contoh Benny tadi, kemudian contoh lagi Meli ya, dan kita sudah bisa membaca bagaimana diagram garisnya, informasi apa yang kita peroleh, maka Ibu akan memberi latihan soal. Cukup ini saja ya. Nah, berikut ini adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Ya, 0 tahun ini maksudnya ketika dia lahir ya. Nih, tinggi badannya ya, 50 cm, umur 1 tahun 75 cm, 2 tahun 85 cm, 3 tahun 90 cm, 4 tahun 110 cm, dan 5 tahun 115 cm. Nah, ada pertanyaannya atau perintahnya ya. Yang pertama, buat diagram garisnya. Ya, ingat, diagram garis ada keterangannya ya. Jangan polos-polos aja di garis-garis aja. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami ya ini salah ya, kenaikan paling tinggi. Lalu berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir. Nih latihannya ini saja ya, supaya kamu paham, tidak usah banyak-banyak karena setelah pembelajaran ini Ibu akan banyak memberi latihan soal. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Ibu rasa cukup jelas ya. Jadi ini materi terakhir tentang diagram garis ya. Tadi pengertiannya sudah kita pelajari. Ya, diagram garis itu bentuknya garis-garis, selalu ada pertemuan antara titiknya ya, berdasarkan tabel frekuensi. Kemudian gunanya ya. Kemudian bagaimana cara membuat gambarnya, diagram garisnya bagaimana sudah Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pembelajaran kami kali ini, Tuhan. Semoga apa yang telah kami pelajari, kami terima dengan baik, dengan jelas, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Ibu kembali mengingatkan, masih ada beberapa anak yang belum bisa tertib untuk mengirimkan tugasnya. Ya, mohon tugas-tugasnya jangan ditumpuk sebanyak-banyaknya baru dikirim. Kadang Bu Rita ya sebagai manusia biasa lupa juga ya yang mana. Kadang mengirimkan fotonya itu tidak berurutan, jadi terus terang agak memusingkan. Jadi Ibu harap kita sama-sama ya, sama-sama enak. Anak-anak tidak kebanyakan tugas yang harus dikirim, Ibu juga tidak nanti takutnya salah mengoreksi ya. Jadi mohon anak-anak, ini sudah bulan Mei, setelah libur lebaran nanti kalian akan penilaian akhir semester. Jangan punya hutang tugas supaya nanti kalian bisa menerima rapot.
semester genap dan naik kelas 6. Itu saja pesan dari Ibu. Mohon untuk bisa dipahami dan dimengerti. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali pada PJJ berikutnya ya, dengan tugas-tugas yang akan datang.